Terus cara berdiri dalam sholat seperti apa? Ini caranya sekarang. Tadi hukumnya, kemudian keringanan-keringanan, ya. Terus tata cara berdiri dalam sholat seperti apa? Disebutkan di sana tentang bentuk kaki ketika berdiri. Kadang ada orang yang kakinya seperti ini, ada yang mungkin begini, kan macam-macam namanya kaki. Ya. Ada orang yang belum terlalu tua tapi kakinya udah agak bengkok begitu. Ada mungkin penyakit atau udah tua, ya macam-macam. Maka disebutkan kedua kaki direnggangkan, jarak yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Maknanya tidak lebar begini dan juga enggak merapat begini, sedang. Sedangnya kira-kira ya seberapa? Kadang-kadang sedang orang itu beda-beda. Maka sedang kurang lebih sesuai dengan apa? Sesuai dengan postur. Ya kira-kira lah, karena kan nggak bisa diukur dulu kan nggak, ya kira-kira. Kalau orangnya badannya gede, kira-kiranya dia pertengahannya dia mungkin nggak sama seperti pertengahan kita. Kalau orang badannya gede, kan begitu. Kita biasanya pertengahan biasa, nggak terlalu lebar, nggak terlalu nempel, nggak terlalu sempit. Mungkin bagi kita yang normal ya badannya sesuai mungkin ya segini cukup. Tapi orang badannya gede kan lebih lagi. Orang badannya gemuk ya begitu. Ya melebar ke samping kanan dan kirinya, tentunya ini juga apa? Tentunya ini juga nggak masalah, dia sesuai dengan apa? Postur badannya. Tidak terlalu melebar dan tidak terlalu memepetkan, tidak. Ya, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu melebar. Kadang-kadang ada karena mungkin pengennya merapatkan barisan sholat. Ini mungkin nggak biasa, kakinya nggak biasa ditempel. Karena ada orang-orang yang memang kadang begitu. Ya, kemudian dia geser lagi ini geser tempel. Wah, akhirnya apa? Ya, akhirnya sholatnya dengan apa? Ya, dengan merenggangkan dengan jarak yang lebar. Tidak demikian. Ya kalau memang dia nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa. Lagi mana namanya nggak mau merapatkan, masa mau dipaksa? Ya nanti jadinya malah ribut, bukan mau sholat. Ya. Jadi apa? Ini kedua kaki direnggangkan dengan jarak yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Pertengahan. Bagaimana pertengahan yang kurang lebih sesuaikan dengan badan kita? Ya sesuaikan dengan apa kurang lebih lah, karena susah kita ngukur, ya sesuai dengan ya tidak terlalu melebar dan juga tidak terlalu menyempit. Ya. Dan ini disebutkan dari riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah an Uyainah ibn Abdurrahman, dari Uyainah ibn Abdurrahman, kuntu ma'a abi fil masjid, saya bersama bapak di masjid. Memang dahulu para ulama sudah biasa mengajarkan anaknya untuk sholat. Bukan ngajarin aja, mencontohkan dan diajak. Mencontohkan dan diajak, bukan hanya sekedar apa? Ya nyuruh, "Le, kamu sholat maghrib sana, Le." Ya bareng Pak, nanti Bapak mau nonton sinetron dulu. Enggak begitu. Ya, anaknya disuruh sholat, tapi bapaknya nonton apa? Nonton bola, nonton sinetron, enggak sholat. Lah ini ya gitu, kadang-kadang malah di masjid mengganggu orang yang sholat. Harusnya orang tua itu apa? Mendampingi. Nah ini diceritakan oleh Uyainah ibn Abdurrahman, saya pernah ya di masjid bersama bapak saya. Ini bapak yang tanggung jawab begitu ngajarin. Fara'a rajulan shafan baina qadamaihi. Kemudian bapaknya Uyainah ini ngelihat ada orang yang sholat dengan merapatkan kedua kakinya. Ya, atau mungkin nggak sampai rapat banget, tapi terlalu dekat begitu. Maka bapaknya ini mengatakan alzik ihdahuma bil ukhra. Renggangkan kedua kakinya. Jadi lagi sholat diingatkan, nggak apa-apa. Kalau memang salah boleh, nggak harus nungguin salam, nggak harus nunggu salam baru diingatkan. Tadi jenengan sholatnya nggak begitu, harusnya berdirinya seperti ini. Kok ngomongnya udah selesai? Ya, nggak apa-apa. Ketika memang kita lihat orang yang sholatnya salah, di tengah-tengah sholat kita ingatkan boleh. Harusnya kiblatnya ke sana misalnya. Ini sholat karena orang nggak tahu dari mana mampir misalnya. Ya.
Mungkin dia ke arah ke sana, mungkin diingatkan. Apalagi sekarang kadang-kadang karpet soft itu, pembatas itu, kadang-kadang ada yang mencang-menceng itu, kadang orang kan nggak tahu. Nah, boleh diingatkan dengan langsung. Maka dia pun mengatakan alzik ihdahuma bil ukhra, renggangkan kedua kakimu. Renggangkan, jangan apa? Merapatkan seperti tapi direnggangkan. Ya. Nah, kemudian selesai sholat, baru dia mengajarkan ilmunya. Setelah dia meluruskan kesalahannya, baru bapaknya Uyainah ibni Abdurrahman ngomong, laqad ra'aitu fi hadzal masjid. Saya melihat orang-orang yang sholat di masjid ini. Ngomong kepada orang yang diajari tadi. Samaniyata asyara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat ada 18 sahabatnya Rasul. Sholatnya di sini, di masjid sini. Ya. Saya melihat ada 18 sahabatnya Rasul di mana mereka sholatnya di masjid ini, ya, mara'aitu ahadan minhum fa'ala hadza qad. Dari 18 sahabatnya Nabi semuanya mereka nggak ada yang sholatnya mereka seperti engkau tadi. Inilah pentingnya setelah meluruskan dikasih penjelasan. Jangan cuman nyalain tapi ketika ditanya, yang benar gimana Pak? Nggak tahu, ya repot. Boleh meluruskan, boleh membenarkan, tetapi sampaikan juga ilmunya. Nggak cuman sekedar nyalain doang. Ketika ditanya, ini salah Pak? Salah, yang benar nggak tahu saya. Lah repot begini. Maka diluruskan, sampaikan ilmunya, sampaikan buktinya, sampaikan dalilnya. Makanya beliau mengatakan ketika dia sudah selesai sholatnya dengan merenggangkan kakinya ketika berdiri, dia mengatakan saya sholat di masjid ini dan di masjid sini saya melihat ada sahabatnya Rasul 18 orang masih hidup ketika itu sholat di sini. Sahabatnya Nabi, mereka ketemu Rasul, mereka sholatnya ketika berdiri nggak ada yang seperti itu. Ya. Kalau orang yang sadar, terima kasih, masya Allah, syukron, jazakallahu khairan, sudah mengingatkan saya sholat, sudah mengingatkan meluruskan kesalahan saya. Khawatir kalau nggak ada yang mengingatkan malah nanti mungkin bisa nggak dapat pahala, bisa. Sebagaimana tadi Rasul Rasul meluruskan orang yang salah sholatnya sampai diulang berapa kali. Orang itu kan menganggap sholatnya udah benar, tetapi ternyata belum pas. Nah, harusnya kita pun demikian ketika diluruskan cara sholat kita yang salah, kita harusnya terima kasih, senang, melebihi kita dikasih dikasih makanan. Ya, melebihi dari kita dikasih makanan. Kenapa? Kalau sholat ini urusan dunia dan akhirat. Kalau urusan makan perut. Tapi urusan sholat ini bukan cuma urusan dunia, melainkan akan dibawa ketiga tempat. Pertama di dunia, yang keduanya di alam kubur, dan yang ketiganya di akhirat. Harusnya terima kasih, syukran, jazakallah khairan. Tapi yang kadang-kadang ada enggak, ketika diingatkan marah. Kamu tahu apa sih anak bau kencur? Begitu coba. Ya, anak bau apa? Bau kencur, anak kemarin sore. Ya, kamu belajar di mana? Saya udah tua nih, begitu repot seperti itu. Harusnya senang diingatkan, masya Allah, mengingatkan tentang akhirat saya. Harusnya bersyukur, bukan malah marah. Diingatkan, bukan malah nggak terima. Ya, malah kadang-kadang ada yang malah malah yang marah. Ya, malah mungkin kadang ada yang nantangin sekalian, nantang nantang berantem, ada begitu. Ya, nah. Semoga Allah menyelamatkan dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Nah, kemudian jamaah, ini dibolehkan juga seorang sholat yang menopang tubuhnya pada salah satu kaki dengan bergantian, boleh ketika berdiri. Misalnya ketika sholatnya panjang misalnya, ya kadang-kadang kan sholatnya ya imamnya baca suratnya panjang, boleh ketika kita memang berat, kaki kanan menopang lebih kekuatan di kanan di kaki kanan dulu dilebihkan kekuatan. Ketika sudah mulai capek baru ke kiri. Ini boleh ketika dibutuhkan. Contoh misalnya tadi imamnya sholatnya membaca ayatnya panjang. Ya, boleh ya untuk menopang tubuhnya di salah satu
kaki kanan dan kirinya bergantian boleh. Nah, akhirnya agak miring dikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Setiap kali sholat geser ya jangan. Nong sholatnya juga cepat kok. Ya, dikit-dikit sholatnya ini boleh menopang, iya, tetapi kalau memang dibutuhkan. Wong itu imamnya sholatnya yang bacanya Al-Ikhlas, An-Nas itu kan nggak harus apa, nggak harus menopang, ya, tidak demikian. Nah, tapi dibolehkan. Kemudian arah dari jari kaki ketika sholat, ya, arah jari kaki ketika sholat disebutkan. Maka ketika ini jari kaki ini memang tidak disebutkan secara jelas. Hadis yang menerangkan harus jari-jarinya ngadepnya kemana itu tidak disebutkan secara jelas jari-jarinya. Ya hikmahnya apa? Hikmahnya memang kadang ada orang yang jari-jarinya beda. Ya, kadang sininya aja ada yang lurus, ada yang agak menceng, ada yang terlalu menceng banget. Depannya juga kadang ada yang agak menceng sini, ada yang menceng sini. Nah ini. Terus bagaimana? Ada yang mengatakan di sana jari-jari kaki ketika berdiri sholat untuk menghadap ke kiblat. Yaitu pendapat sebagian. Pendapat dari sebagian apa? Sebagian para ulama sifatnya anjuran agar menghadapkan kaki atau jari-jari kaki menghadap kiblat. Ya. Tetapi juga sebagian mengatakan tidak harus. Karena apa? Tidak harus, karena tergantung kakinya pertama. Yang keduanya memang tidak ada dalil yang jelas, ya, dalil yang jelas dari Nabi SAW yang menunjukkan kaki atau jari-jari kaki ketika berdiri sholat harus wajib menghadap kiblat. Kan tadi berdiri ini badan kita, iya menghadap kiblat pernah sudah kita bahas. Tetapi jari-jari ini kan, ya, belum tentu apa persis, sehingga para ulama di sana pun ketika membahas, ya, letak jari-jari atau arah jari-jari kaki ketika sholat ini sifatnya luas, ya, luas. Ada yang mengatakan boleh dianjurkan menghadap ke kiblat. Kalau memang kita mampu ya nggak masalah, kita mampu dan itu lebih ya sesuai dengan badan kita menghadap kiblat, silakan. Tapi ada mungkin orang-orang yang kesulitan, ya. Bahkan kalau ditempelkan malah mungkin bukan malah ke kiblat, malah mungkin miring begini. Karena posisi kaki itu kan gak lurus yang samping. Saya ulangi, kaki itu kan samping ini kan gak lurus begini. Kalau lurus mungkin pas. Tapi kan kadang ini ada belok dikit. Ketika ini pas rapat, akhirnya bukan malah ke kiblat, tapi malah ke sana kan begitu. Ya. Maka di sini para ulama ya menyebutkan bahwa sifatnya sifatnya tidak diharuskan harus seperti itu tadi, enggak. Ada yang mengatakan itu sifatnya dianjurkan jari-jari kaki menghadap kiblat, juga sebagian yang lain mengatakan tidak demikian. Kenapa? Kaki belum tentu posturnya itu sama. Ya, keduanya memang tidak ada dalil yang jelas yang berbicara secara khusus tentang arah jari-jari kaki ketika berdiri dalam sholat. Nah, kemudian ketika kita dalam keadaan sholat berjamaah di mana? Berdiri dalam keadaan sholat berjamaah. Ya. Maka di sana ketika seorang berdiri di dalam sholat dan sholat ini sholat berjamaah, maka diperintahkan agar meluruskan, lurus dengan kanan kirinya. Ya, ukurannya mana? Ukurannya ya tetap ya ujung. Ya. Karena kalau bukan ukurannya ujung nanti repot. Kenapa? Kan mungkin ada yang kakinya kecil, apalagi anak kecil. Ya, lurus, ya. Kemudian rapat. Nah, ini ketika posisi berdiri di dalam sholat berjamaah, maka lurus dan rapat. Ya. Lurus dan rapat. Yang namanya lurus kan gimana? Ya lurusnya depannya. Ya, lurus dan rapat, ya, dengan dengan menempelkan, walaupun nggak harus rapat begini, nggak harus, yang penting nempel, nggak harus begini banget ya enggak, karena kaki itu kan kadang begini agak miring, sehingga menempelkan dengan kaki yang ada di sebelahnya. Dan jangan risih, karena ini memang diperintahkan Rasul ketika berdiri dalam sholat berjamaah. Kadang-kadang ada orang yang nggak biasa, mungkin karena kurang biasa sholat di masjid yang renggang begitu.
Bahkan softnya itu masih ada bisa satu orang lagi sholat, ini kosong. Ditambah lagi ini ada orang bawa sholat sejadahnya gede. Satu sejadah itu bisa buat 2 orang. Ya, apalagi katanya ini belinya di Mekah ini. Belinya di mana? Belinya di Mekah. Satu sajadah gede untuk satu orang padahal bisa muat 2 orang. Ya. Apalagi ini kalau sudah pakai sejadah ini wilayah khusus, nggak boleh orang injak, kan repot begini. Ya. Ini sudah dikapling ibaratkan ini. Kapling Kapling sajadah. Enggak. Rasul mengatakan dalam hadisnya, aqimus sufufakum wa tarasu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan aqimus sufufakum wa tarasu. Luruskan kaki kalian dan tempelkan kaki kalian. Nah sekarang kalau pakainya sejadah gede-gede, katanya beli di Mekah, gede, orang nggak boleh nempel, nanti kotor atau apa. Mana mengamalkannya? Boleh silakan pakai sajadah lah, tapi jangan sampai menjadikan wilayah khususnya, wilayah kekuasaannya, enggak. Tetap harus ditempelkan, ya, ditempelkan, tidak jangan sampai ya celah yang ada celah. Makanya Rasul mengatakan ya aqimus sufufakum, luruskan saf kalian. Setelah lurus, apa kata Rasul? Tarasu, tempelkan. Ya. Katanya Anas bin Malik, beliau mengatakan begini jamaah. Anas bin Malik mengkisahkan bagaimana beliau dulu sholat berjamaah pada zaman Nabi. Anas bin Malik bercerita tentang ketika sholat berdiri, sholat dalam sholat berjamaah dengan Rasul. Apa katanya Anas bin Malik? Kana ahaduna yalzaku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamih. Kami dulu ketika sholat jamaah, ya, kami ini para sahabat Rasul, kami biasa sholat itu menempelkan punggung kami, bukan cuman kakinya, ya. Menempelkan punggung kami dengan punggung sebelah kanan kirinya dan menempelkan kaki kami dengan yang sebelah kanan dan kirinya. Berarti yang nempel bukan cuman kakinya tetapi juga punggung. Ini prakteknya para sahabat dahulu. Ya, prakteknya para sahabat di zaman Rasul sholat jamaah demikian. Kalau kita mungkin gimana kalau sekarang? Tempel punggungnya tempel, sana sih. Ya, pengalaman pribadi. Pernah begitu? Ya, mungkin karena belum tahu, kemudian tidak mau belajar sehingga taunya sholatnya begitu terus, apalagi dari kecil taunya begitu terus, seperti itu sampai meninggalnya malah. Ya. Makanya Anas bin Malik mengatakan demikian. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kana ahaduna yalzaku mankibahu. Kami dulu ketika sholat jamaah itu menempelkan punggung kami dengan punggung sebelahnya, wa qadamahu biqadamihi, dan kami menempelkan kaki kami dengan kaki sebelahnya. Ya. Nah, jadi malah lebih menguatkan. Lebih menguatkan. Misalnya orang ini biasa capek, nggak kuat, kalau punggungnya nempel kan lumayan ada yang bersandar. Ada yang bisa bersandar ke kanan atau ke kiri. Coba kalau jaraknya sekian senti, wah itu udah nggak kuat, jatuh. Ya, kalau ada kanan kiri sudah menopang. Ya, sudah menopang. Nah, dikecualikan di sana sholat sunnah boleh sambil duduk. Jadi sholat tata cara berdiri sholat jamaah tadi disebutkan oleh Anas bin Malik. Yang nempel itu bukan cuma kaki, tetapi juga punggungnya. Ya. Ini ada tambahan, kecuali di sana memang sholat sunnah boleh sambil duduk dalam sholat. Ya. Tapi lebih utama tetap berdiri. Kalau mampu lebih utama berdiri. Tapi kalau mau duduk ini juga boleh. Sholat sunnah bukan sholat wajib. Sholat wajib tadi disebutkan dari awal. Ya. Dan Rasul mengatakan sholatul rajuli qa'idan nisfis sholah. Ya. Sholatnya seseorang dengan duduk, ya, pahalanya setengahnya. Ini bagi sholat sholat sunnah. Kalau memang dia mau berdiri, ya berdiri lebih utama. Walaupun boleh sholat sunnah dia dengan duduk, tetapi pahalanya, ya Rasul mengatakan sholatul rajuli qa'idan, sholatnya seorang, ya sholat sunnah maksudnya dengan duduk, maka nisfus sholat, maka pahalanya setengah. Kalau mampu, berbeda kalau memang tidak mampu. Ya ini mampu berdiri. Beda kalau Kalau sholat wajib, dia wajib berdiri. Kalau nggak berdiri,
dia sholat dengan duduk padahal dia mampu berdiri, maka tidak sah sholatnya. Berbeda kalau sholat sunnah. Bagaimana kalau orang yang sakit? Bagaimana dengan orang yang sakit? Maka orang yang sakit pertama, wajib bagi orang yang sakit mengerjakan sholat. Ini wajib. Walaupun sakit tetap sholat itu enggak gugur. Walaupun sakit itu enggak gugur sholatnya. Walaupun ada keringanan, tergantung sholat sakitnya seperti apa. Ya. Maka wajib dengan dia berdiri walaupun itu dengan cara tadi bersandar. Dengan tongkat, dengan krek tadi atau dengan kursi, nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Ya, tetapi wajibnya dia sholat dan berdiri kalau mampu, walaupun itu dia lakukan dengan menahan, ataupun dia bersandar, ataupun dia duduk kalau memang nggak kuat. Ya, tapi kalau masih kuat sebentar berdiri dulu, baru duduk. Ya. Kemudian juga ketika tidak mampu dengan berdiri, boleh dia duduk dengan dia duduk. Bagaimana posisi duduk? Ya. Maka posisi duduk, kalau seandainya masih bisa duduk di bawah, ini lebih utama duduk di bawah. Dengan posisi bersilang di bawah paha. Ya, jadi Ya, bersilang maknanya kakinya itu di bawah paha. Seperti ini kaki ini dua nih, begitu. Ya, ini lebih utama. Kalau itu nggak kuat ya beda lagi, nggak masalah di kursi semampunya. Namanya juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Maka beribadalah kalian semampunya. Tapi kalau tadi dia masih bisa duduknya di bawah dengan kaki dia lipatkan ke bawah, ya dengan dengan mensilangkan ke bawah paha seperti itu, maka enggak masalah. Ini lebih dia lebih utama, lebih pas ketika dia melawan demikian. Kalau kuat, sekali lagi kalau mampu, kalau enggak juga enggak masalah. Kemudian kalau seandainya bagi yang sakit jangankan berdiri, duduk aja enggak kuat. Ya, mungkin karena sakit yang berat, maka ketika itu boleh dia berbaring. Loh, sholatnya berbaring? Iya berbaring. Di mana? Ya di kasur. Ya di kasur. Terus bagaimana cara dia berdirinya? Cara berdirinya ketika sholatnya dia berbaring di kasur, maka atau diranjang, maka dia dengan menyampingkan pada sisi kanan. Pada sisi kanan. Ini sisi kanan. Ya, kemudian dengan menyamping pada sisi kanan seperti ini, ya, miring dan badannya mengarah ke arah kiblat. Ini kalau mampu. Sekali lagi ini kalau mampu. Ketika dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, bisanya berbaring, maka berusaha berbaringnya dengan menyampingkan ke arah kanan dan badannya ini menghadap kiblat. Misalnya contohnya ini arah kiblat ke sana, ya, arah kiblat ke sana, maka bisa ya menyampingkannya ke sana, miring ke sana seperti itu. Ini kalau mampu. Kalau memang nggak bisa miring aja susah, apalagi mau menghadapkan badannya ke kiblat, ya sudah nggak masalah. Sholat sesuai kemampuannya, sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan ilmu, dan semoga membawa manfaat di dalam kita melaksanakan sholat. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini kita lanjutkan insyaallah taala dalam pertemuan yang akan datang dengan bagian yang ke-6. Semoga kita bisa melanjutkan bahasan tata cara sholat ini. Ya, semoga kita istiqomah di dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.